Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk sahabat pelajar semua. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat dalam belajar. Sahabat belajar yang hebat, pada pertemuan kali ini kita akan belajar atau mempelajari matematika, yaitu materi pengolahan data. Apakah itu pengolahan data? Untuk lebih jelasnya, sahabat semua ikuti video ini sampai selesai. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk sahabat semua untuk menekan like and subscribe agar sahabat semua tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari kami. Pengolahan data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai proses, cara, dan juga perbuatan mengolah data. Kemudian ada beberapa cara untuk mengumpulkan data yang bisa kita lakukan. Di antaranya, satu ada observasi atau pengamatan. Kemudian yang kedua ada kuesioner atau angket. Yang ketiga dengan wawancara atau interview. Dan yang keempat mengutip informasi. Kemudian yang kelima bisa dengan studi pustaka. Dan juga masih ada banyak sekali cara untuk mengumpulkan data-data tersebut. Beberapa contoh kegiatan pengumpulan data yang ada dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang sangat dekat dengan kita semua, dengan sahabat pelajar semua, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan di sekolah atau di kelas. Di antaranya ada pemilihan ketua kelas, kemudian ada pendataan makanan kesukaan siswa, kemudian pendataan hobi siswa, dan masih banyak sekali. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kegiatan pengumpulan data yang dekat atau yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lupa juga yang sering dilakukan oleh bangsa kita, yaitu pelaksanaan pemilu di Indonesia. Itu adalah beberapa contoh kegiatan-kegiatan pengumpulan data yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat belajar yang hebat, pada kesempatan ini kita juga akan mempelajari bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel. Menyajikan data dalam bentuk tabel tentunya dengan menyajikan data dalam bentuk tabel itu dapat mempermudah dalam membaca dan menafsirkan data yang ada. Kemudian untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan atau masuk ke dalam contoh bagaimana cara mengolah data tersebut atau cara menyampaikan data tersebut dalam bentuk tabel. Didapatkan sebuah data nilai ulangan matematika kelas 4 yang berjumlah 20 siswa. Jadi ada nilai ulangan matematika kelas 4, siswa kelas 4 yang berjumlah 20 siswa. Ada nilai 7, 8, dan seterusnya sampai yang terakhir ada nilai 9 dan 8. Kemudian bagaimana langkah-langkah menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel? Tentunya ada beberapa langkah-langkah tertentu untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Yang pertama, kita bisa mengelompokkan dan mengurutkan data tersebut. Kita kelompokkan data-data tersebut, data-data yang sama kita kelompokkan, kemudian kita urutkan. Kita urutkan data dari data yang terkecil. Kalau kita lihat nilai-nilai yang ada di sini, kita bisa perhatikan semua. Nilai yang ada di sini, nilai yang terkecil yaitu adalah nilai atau angka 6. Maka kita kelompokkan angka 6. Ini nilai 6 yang pertama, kita tulis terlebih dahulu. Kemudian angka 6 ini kita tutup terlebih dahulu. Kenapa angka 6 ini kita tutup? Agar memudahkan kita
dalam mengoreksi, dalam mengamati data-data yang sudah kita tulis dengan data-data yang belum kita tulis. Kita lihat kembali nilai 6 yang kedua. Di sini ada angka 6, kita tulis kembali, kita tutup juga. Kita lanjutkan nilai angka 6 lagi, masih ada di sini. Kita tulis, kemudian kita tutup. Kemudian di sini juga masih ada nilai 6. Kita tulis, kemudian kita tutup. Kemudian kalau kita perhatikan nilai 6 di sini sudah tidak ada. Maka kita lanjutkan data selanjutnya. Setelah 6 yaitu 7. Di sini ada 7. 7 yang pertama, kemudian kita tutup. Kita cari kembali 7 yang lain. Di sini ada 7, kita tulis kembali. Kemudian kita tutup. Kita cari lagi nilai yang 7, ini adalah nilai 7, kita tulis. Kemudian kita tutup lagi. Masih nilai 7. Ini masih nilai 7, kita tulis. Kemudian kita tutup. Ini juga nilai 7, kita tulis. Kemudian kita tutup. Kalau kita amati nilai 7 sudah habis, maka kita lanjutkan ke nilai 8. Di sini ada nilai 8. Kita tulis 8 yang pertama. Kemudian ini kita tutup. Kemudian ini adalah nilai 8 yang kedua. Kita tulis. Kemudian kita tutup juga. Kemudian ini nilai 8 yang ketiga. Kita tulis kembali. Kemudian kita tutup nilai 8-nya. Selanjutnya masih ada nilai 8 di sini. Kita tulis. Kemudian kita tutup kembali nilai 8-nya. Masih ada nilai 8. Kita tulis kembali. Kemudian kita tutup nilai 8-nya. Kemudian masih ada di sini nilai 8. Kita tulis, kemudian kita tutup kembali. Kemudian ini masih ada 1, nilai 8 yang terakhir. Kita tulis, kemudian kita tutup nilai 8. Nilai 8 di sini sudah habis. Kita lanjutkan nilai 9. Ini nilai 9 pertama. Kita tulis, kemudian kita tutup. Nilai 9 yang kedua. Kita tulis, kemudian kita tutup juga. Kemudian ini nilai 9 yang ketiga. Kita tulis, kemudian kita tutup. Kemudian ini nilai 9 yang keempat. Kita tulis, kemudian ini kita tutup. Dari data nilai tersebut di atas atau data nilai di sini semuanya sudah dikelompokkan dan diurutkan sehingga terbentuk seperti ini. Selanjutnya, langkah kedua kita menghitung jumlah setiap data. Kita hitung nilai 6 di sini ada 4 jumlahnya. Maka kita bisa tulis bahwa nilai 6 di situ ada 4 siswa. Kemudian di sini nilai 7 itu ada 5 siswa. Kemudian di sini nilai 8 kalau kita hitung ada 7 siswa. Kita tulis 7 siswa. Kemudian di sini nilai 9 ada 4 siswa. Maka kita tulis nilai 9 4 siswa. Jadi setelah kita kelompokkan dan kita urutkan, kemudian kita hitung jumlah setiap data yang ada. Kemudian langkah yang ketiga yaitu setelah kita mendapatkan jumlah dari setiap data, kita bisa menuliskan dalam bentuk tabel. Langkahnya, kita siapkan tabelnya. Kita lihat di sini adalah data nilai. Jadi, kita bisa membuat 3 kolom di sini. Kolom pertama kita isi dengan nomor. Kemudian kolom yang kedua kita isi dengan nilai karena ini adalah data nilai siswa. Kemudian data yang terakhir adalah jumlah siswa yang ada. Nomor 1 kita lihat nilai yang pertama yaitu ada nilai 6. Jumlah siswanya yaitu adalah 4. Kita tulis. Kemudian nilai yang kedua yaitu ada nilai 7. Jumlah siswanya di sini adalah 5. Kemudian data yang ketiga, nilai yang ketiga yaitu di sini adalah nilai 8. Ada 7 siswa. Kemudian
Data atau nilai yang terakhir di sini adalah nilai 9 yang berjumlah 4 siswa. Kemudian dari data itu kalau kita jumlahkan, kita bisa mengecek bersama 4 tambah 5 9, tambah 7 16, tambah 4 adalah 20. Jadi sudah tepat data tersebut sesuai data di atas tadi, yaitu berjumlah 20 siswa. Sahabat pelajar yang hebat, mudah sekali bukan cara menyajikan data dalam bentuk tabel? Sahabat semua, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk sahabat semua, tetap semangat belajar dan semoga sahabat semua senantiasa diberikan kemudahan dalam belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.